Oke, sekarang Bunda lanjut di bab 14 dan bab 15. Sebelum dilanjut, jangan lupa bantu like dan subscribe channel Bunda, biar tambah maju dan berkembang, karena tanpa kalian tidak akan bisa berkembang para pencinta cerpen dan novel. Inilah cerita bab 14 dan bab 15. Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono, sepupu dari suami sendiri, telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya, akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jesman. Lupakan. Masalah jodoh itu rahasia Tuhan. Apa yang diambil dariku, mungkin kelak akan dikembalikan atau malah diganti dengan yang lebih baik. Ukir senyum di bibir Mas Sofyan tampak getir. Kupandang itu sebagai wujud usaha untuk menutupi kesedihannya. Aku menyesal, sebab telah mengungkit hal yang mungkin sangat melukai perasaannya. Maaf, ucapku tak enak hati. Tidak apa-apa Mila, santai saja. Mungkin kamu orang yang kelima hari ini yang menanyakan kapan aku nikah. Aku sudah terbiasa dengan pertanyaan keramat itu. Mas Sofyan tertawa. Namun, tawanya seperti tertahan. Tak lepas. Aku makin tak enak hati saja. Sangat-sangat menyesal mengapa aku jadi orang yang bodoh seperti ini. Aku jadi tidak enak hati, Mas, ungkapku pelan. Santai Mil, kita kesini bukan untuk memupuk rasa tidak enak hati. Kesini untuk makan dan ngobrol santai. Oh ya, semalam, bukankah Syifa demam? Bagaimana kondisinya sekarang? Tidak sakit lagi kan? Mas Sofyan mengalihkan pembicaraan. Yang membuatku tertegun adalah pertanyaannya. Dia bahkan ingat dengan statusku tadi malam. Alhamdulillah sudah baikan sejak tengah malam tadi Mas. Panasnya tidak naik-naik lagi. Aku berucap sembari meraba senin Syifa. Yay, dia sudah tak demam lagi. Malah berkeringat sebab cuaca sedang panas-panasnya. Padahal hari telah sore. Syifa, kalau sakit, bilangnya. Pak Oma. Sofyan mencondongkan tubuhnya ke depan, memperhatikan Syifa yang duduk di sebelahku dengan raut yang penuh kasih sayang. Syifa terlihat mengangguk, balas tersenyum hangat dan mengacungkan jempolnya. Alhamdulillah, anakku semakin akrab dengan Mas Sofyan. Dengarkan, Syifa, kata Om. Mengulang pada Syifa. Ya Bunda, tapi ayah mana? Masa belum pulang? Syifa kembali merengek, menarik ujung jilbabku sambil memasang wajah sedih. Ayah masih di jalan. Syifa, tadi Om ditelepon sama ayah. Sofyan yang menjawab. Aku langsung menatapnya. Hah? Makin banyak kebohongan yang kami bangun di sini. Harus sampai kapan? Syifa diam lagi, melepaskan genggamannya dari kain hijabku, kemudian duduk sambil menaruh kedua tangannya di pangkuan. Kasihan anak itu. Dia pasti sudah sangat rindu kepada Mas Faisal. Sepertinya aku tak bisa terus-menerus bohong kepada Syifa. Dia harus tahu, setidaknya bila aku dan sang ayah akan segera berpisah. Tunggu waktu yang tepat. Cepat atau lambat, aku tak bisa kalau harus berdusta terus kepadanya. Hidangan pembuka dan minuman pesanan kami akhirnya tiba juga. Es krim, 3 gelas es jeruk, dan seporsi besar tempe mendoan di bawah lalu ditata di atas meja kami oleh pelayan. Betapa girangnya Syifa. Dia bertepuk tangan saking bahagianya. Hore, es krim, pikiknya antusias. Nah, es krimnya sudah datang. Bilang apa ke Om Yan, tanyaku pada Syifa.
Makasih Om Yan, ucap Syifa bahagia. Sama-sama sayang. Pulangnya, kita beli es krim lagi ya. Kita taruh di kulkas. Malamnya, kita makan sama-sama lagi sambil lihat ikan di akuarium Om. Mau? Tawarin Mas Sofyan barusan membikin hatiku bergemuruh. Maksudnya, kami diajak menginap di rumah Mas Sofyan. Mau? Aku mau Om, jerit Syifa lagi kegirangan. Kutatap Mas Sofyan dengan wajah bingung. Ingin ku bertanya, tetapi lidahku serasa keluh. Berat pita suaraku bergetar hanya untuk menanyakan kembali maksud tawaran Mas Sofyan barusan. Mila, ayo makan mendoannya. Ini favoritmu kan? Tatapan Mas Sofyan hangat, ucapannya seolah dia tahu segala apa yang senangi dan tidak. Dalam hati aku menepi sekuat tenaga. Orang yang dia suka dan telah menikah itu bukan aku. Ya, bukan aku kok. Aku yakin Mas Sofyan pasti tidak pernah suka padaku sebab sikapnya selama kami sama-sama di kampus biasa-biasa saja. Baik Mas, sahutku. Piring bundar yang terbuat dari rotan dengan alas kertas nasi berisi sekitar 6 potong tempe mendoan tersebut disodorkan kepadaku. Tak lupa, mangkok kecil berisi sambal kecapnya juga dia sorongkan ke arahku. Kamu sukanya makan pakai rawit hijau tapi ya, aku lupa request rawit. Opaku panggil lagi pelayannya ya. Mas Sofyan sudah hampir beranjak dari kursi. Namun, ku cegah buru-buru. Gak usah Mas, ini aja cukup. Aku sekarang suka sambal kecap, ujarku. Mas Sofyan pun mengangguk. Tersenyum kecil, lalu duduk kembali di hadapanku. Oh ya, sekarang kamu suka kecap ya? Mas Sofyan bertanya dengan mata yang sedikit memicing. Padahal, aku bukanlah pencinta kecap. Tak pernah makanan bubuhi tambahan kecap. Namun, bukan berarti juga aku anti kecap. Hanya saja tidak maniak. Iya, jawabku penuh yakin. Aku tak mau membuat Mas Sofyan repot-repot segala. Ya sudah, ayo dimakan dulu, buat ganjal. Setelah ini, makan besar kita datang. Tutur Mas Sofyan yang begitu lembut dan penuh perhatian, lambat laun membuatku sedikit khawatir. Semoga pertolongannya tidak mengandung maksud apapun. Makanan pun satu persatu tandas tak tersisa. Aku kenyang bukan main ditraktir oleh Mas Sofyan. Anakku pun langsung terlihat mengantuk setelah menghabiskan sepiring nasi goreng seafood porsi dewasa, 2 scoop es krim stroberi, dan segelas es jeruk. Melihat mata Syifa tinggal 5 watt, Mas Sofyan buru-buru mengajak kami pulang. Mil, tolong bayarkan ini ke kasir. Aku akan gendong Syifa supaya dia lekas masuk ke mobil. Ini anaknya sudah ngantuk parah. Mas Sofyan langsung mendekat ke Syifa yang tengah ku gandeng. Aku itu memang sudah sendu sekali matanya. Jalan pun agak sempoyongan, padahal kami baru saja masuk ke bagian depan resto. Mas saja, biar aku yang gendong, cegahku. Gak apa-apa, berat ini. Biar aku masukin ke mobil. Terus nyalain mesin dan AC. Kamu ambil dompetku, ambil uangnya di situ. Oke. Mas Sofyan buru-buru mengeluarkan dompet dari saku belakang celananya, kemudian menggendong Syifa. Benar saja, gadis dengan tas Minnie Mouse di pundak itu langsung lelap di atas pundak Mas Sofyan. Kasihan sekali anakku, ternyata dia sudah ngantuk berat. Gak apa-apa ini Mas, aku bingung sekaligus canggung ketika harus memegang dompet Mas Sofyan. Pria itu malah melambaikan tangannya beberapa kali, sambil terus berjalan cepat menuju pintu keluar. Bahuku melorot, aduh, dompet itu kan barang yang sangat privasi. Masa aku harus memegang dan membuka dompetnya? Ragu, aku pun berjalan menuju kasir yang berada di depan dekat pintu masuk utama. Kutanyakan kepada kasir berapa bon untuk meja nomor 17. Kasir perempuan berusia muda dengan kulit putih itu segera menghitung satu persatu item di mesin kasirnya seraya menyebutkan nama-nama pesanan kami. Totalnya Rp325.000 kak. Aku menelan liur, lumayan juga harganya. Tentu saja, orang Mas Sofyan pesanannya banyak sekali seperti makan satu geng arisan. Tanganku sedikit gemetar ketika harus membuka dompet kulit warna coklat yang terasa tebal plus berat tersebut. Pertama kalinya aku memegang dompet pria yang bukan suami atau papaku. Ah, sudahlah, uang Mas Sofyan sendiri yang menyuruh ambil di dompetnya. Ketika ku buka dompet dan menarik uang dari dalam tengahnya, mataku membeliak kaget. Jantungku serasa ingin melepaskan diri dari rongga. Darah pun serasa berdesis bukan main. Apa aku tak salah lihat? Cepat ku tarik 4 lembar uang 100 ribuan dan memberikannya pada kasir. Perempuan cantik itu pun menerimanya dan memberikan uang kembalian beserta struk.
Saat aku hendak memasukkan kembali uang dari kasir, kulihat betul-betul apa yang tadi membuat jantung serasa mau copot. Ya, aku tidak salah lihat. Di bagian bawah tempat kartu-kartu, ada pas foto ukuran 3/4 yang sangat kukenali. Itu fotoku, foto yang kugunakan untuk mengurus berkas yudisium dan terpampang jelas di ijazah S1 teknik sipilku. Lututku lemas-lemasnya. Sofyan, ternyata kamu selama ini menyukaiku. Jadi, yang kamu maksud itu memang betul aku. Pikiranku melayang-layang, mendadak semakin kacau balau. Segala keresahan kini bercampur aduk menjadi satu. Bisakah aku tetap mempercayai Mas Sofyan dan terus menerima bantuannya? Dikala aku tahu bahwa ini ternyata mungkin bisa saja mengharap perasaannya dibalas. Sedangkan aku tak bisa menjamin apakah dia bisa kucintai, meski nanti Mas Faisal akan resmi berpisah denganku. Bila memang kamu membantuku demi balasan perasaan, aku tak bisa berjanji Mas Sofyan. Aku bahkan tak sedikit pun memiliki perasaan yang sama denganmu. Bagiku, kamu hanyalah mantan dosen, mantan rekan kerja, dan teman yang baik. Nafasku pun tiba-tiba menjadi sesak. Terpaksa, aku beringsut dari depan meja kasir dengan langkah gontai. Ku cari keberadaan mobil Mas Sofyan dan aku malah menemukan Abi, Umi, Mas Faisal, dan Adelia baru saja keluar dari mobil Rubicon yang diparkir paling ujung bahu jalan. Jantungku makin deg-degan tak karuan. Aku rasanya lemas. Matilah aku. Aku harus segera bersembunyi. Yah, secepat kilat aku harus menghilang dari hadapan mereka. Aku mundur balik arah, lalu mendatangi kasir. Bertanya dengan cepat di mana letak toilet. Mbak, toilet di mana? Tanyaku pada kasih yang kini tengah melayani pengunjung lain. Oh, di situ Kak Do cantik itu menunjuk ke arah kiri dirinya. Lurus terus, nanti kakak belok ke kiri. Ya, aku mengangguk. Cepat-cepat berlari ke arah toilet tanpa menoleh lagi ke belakang. Sesampainya di lorong dengan dua ruangan yang bersebelahan, aku memilih belok lagi ke kiri, masuk ke toilet perempuan, kemudian memilih bilik nomor pertama. Ku kunci diri dari dalam. Nafasku bahkan sampai terengah-engah. Aku deg-degan luar biasa. Segera saja aku merogoh saku depan ransel, di mana aku meletakkan ponsel. Ponsel yang sejak tadi kuatur dengan mode silent. Ketika ku nyalakan layarnya ternyata banyak sekali panggilan tak terjawab dan SMS masuk. Sekilas kulihat nama-nama kontak dari teman-temanku tercantum di sana. Ada Anissa, Naima. Kemudian ada pula tante-tanteku di kampung kami. Ada beberapa sepupu yang juga menghubungi. Ini pasti karena kasusku yang viral. Bodoh amat, bukan saat yang tepat untuk menanggapi mereka. Aku harus menelepon Mas Sofyan, menjelaskan bahwa aku sedang bersembunyi di dalam sini. Dengan jantung yang berdegup sangat kencang, aku pun menekan tombol dial pada nomor Mas Sofyan. Tak lama, lelaki itu mengangkatnya. Aku setengah lega saat mendengar suara pria itu. Halo Mil, kenapa? Di mana kamu? Setengah berbisik aku menjawab, Mas, aku sembunyi di toilet. Kamu lihat gak? Di ujung sebelah barat dekat pintu masuk, ada mobil Rubicon putih. Itu milik istri kedua suamiku. Mereka sedang masuk ke sini. Sebentar. Aku keluar dulu dari dalam mobil untuk memastikannya. Aku semakin deg-degan saja mendengarkan ucapan Mas Sofyan. Lantas, terdengar suara pintu mobil yang ditutup dari sini. Aku berdoa dalam hati. Semoga saja anakku aman bersama Mas Sofyan di sana. Aku lihat mobilnya Mil. Orangnya sudah masuk ke dalam. Kamu tetap bersembunyi. Jangan keluar dulu, oke? Nafasku terasa tercekat. Aku gelisah bukan main di dalam toilet yang ruangannya cukup sempit ini. Astaga. Mau sampai kapan aku tertahan di dalam sini? Baik, Mas. Tolong jaga Syifa, pintaku masih dengan suara yang sangat pelan. Kamu jangan khawatir, dia sedang tidur di jok belakang. Ya sudah, matikan dulu teleponnya. Aku akan jaga Syifa. Nanti aku coba masuk ke dalam dulu, memastikan di mana suamimu duduk, oke? Aku mengangguk sambil berdiri di depan pintu yang kukunci rapat. Seolah Mas Sofyan bisa melihatnya dari sana. Oke, Mas. Klik, telepon pun langsung dimatikan. Sementara aku di sini, merasa harap-harap cemas menanti. Tak kupedulikan dahulu ponsel yang penuh dengan pesan maupun panggilan tak terjawab tersebut. Apalagi kalau ku nyalakan paket data. Pasti jumlah tiket masuk sudah ratusan. Nanti malam saja pikirku.
Aku akan membalasnya satu persatu demi memberikan klarifikasi kepada mereka. Sekitar 5 menit aku berdiri dalam kekalutan. Tiba-tiba, pintu utama toilet di depan sana terdengar dibuka dari luar. Aku yang masih bertahan di bilik pertama, kaget. Cepat aku naik ke atas kloset. Pura-pura duduk seakan tengah buang air. Namun, sandal yang kupakai sengaja kulepas dan kunaikkan ke atas flas. Sengaja, agar siapa tahu, bila Umi yang masuk, mereka tak tahu kalau ini adalah aku. Jaga-jaga saja, aku takut sekali soalnya. Mi, bagaimana dong? Ini, usahaku bisa bangkrut. Itu videonya udah sampai mana-mana loh. Sebuah suara manja milik perempuan muda tiba-tiba menyeruak bersamaan dengan bunyi daun pintu yang ditutup kembali. Sumpah, jantungku serasa mau lepas, tubuhku lemas-lemasnya. Mampus. Mampus aku. Ya ampun, mimpi apa aku tadi malam? Adel sayang, sudahlah. Jangan dipikirkan. Kita sudah bahas ini sejak subuh loh. Kita ini habis perjalanan jauh. Mbok ya tenangkan pikiran dulu. Umi juga mumet loh Del. Ya Allah, itu betul-betul Adelia dan Umi. Feelingku tak salah rupanya. Untung saja, aku masuk ke bilik ini dan mengunci diri dari dalam. Usahaku untuk menaikkan sendal juga tak sia-sia. Tapi Mi, aku dari tadi kepikiran terus sama rumor itu. Nasib salon dan usaha travelku Mi. Aku takut banget. Ini saja, aku gak berani nyalain HP dari tengah malam. Aku gak tenang. Perempuan itu terus merengek. Bukan main aku geram mendengarnya, dasar pelakor. Penakut sekali kamu rupanya. Kata suamimu yang jahanam itu, kalian punya kekuatan besar. Punya uang banyak yang bahkan bisa membunuhku segala. Mengapa pada kenyataannya, kamu malah takut bangkrut? Halah, omong kosong ternyata ancaman Mas Faisal. Bullshit. Ada kamu gak usah khawatir. Nama baikmu akan mengalahkan rumor murahan itu. Kamu jangan takutkan. Kamu juga sudah menghubungin pengacara. Besok mau bikin laporan pencemaran nama baik. Sudahlah, Del, ucapan Umi sangat menjengkelkan. Andai aku punya nyali besar, ingin sekali aku menampar keduanya. Saat menyadari bahwa percakapan mereka ini sangat penting, aku tiba-tiba berinisiatif untuk menyalakan perekam suara ponselku. Segera saja ku buka aplikasi tersebut dan merekam apa yang mereka bicarakan meskipun jaraknya tak terlalu dekat. Ku perkirakan mereka sedang berdandan di depan cermin wastafel yang berseberangan dengan bilik toiletku. Mi, kita juga harus ingat loh, bahwa surat nikahku ini palsu. Pidananya berat kalau sampai ketahuan. Adel sepertinya sangat tertekan. Syukurin. Rasakan itu pelakor kurang ajar. Kupikir, uangmu itu ratusan triliun hingga berani menyuruh Mas Faisal menentang dan mengancamku. Nyatanya, kamu itu penakut dan tak percaya diri atas tindak pemalsuan dokumen yang kalian lakukan. Uang banyak itu hanya omong kosong. Mana mampu kalian menyuap hakim untuk membeli hukum, kalau kamu sendiri saja bilang takut kepada Umi. Pret. Hah, sudahlah Del, gak usah dipikirin ih. Sana, katanya mau pipis. Umi terdengar penuh sangkalan. Aku tahu, itu hanya tekniknya untuk menenangkan diri saja. Padahal, aslinya juga dia takut. Gak, aku gak mau pipis kok. Aku cuma pengen sisiran sama lipstikan aja. Mantu Umi memang paling cantik dan rapihan orangnya. Beda jauh sama Mila. Jangankan mau sisiran, pakai jilbab saja warnanya suka nabrak. Pantesan kalau suami cari istri baru. Giliran di madu, malah ngeviralin. Perempuan tolol. Tersentak diriku mendengarkan hinaan serta caci maki Umi. Jahat, perempuan tua zalim. Tega-teganya dia merendahkanku begitu. Padahal apa yang dia tuduhkan tak selamanya benar. Umi, jangan samain aku sama dia dong. Mukanya aja kusam kayak keset kaki. Kata Mas Faisal vaginanya juga bau ikan asin. Menjijikan. Astagfirullah. Jahatnya, mulut macam apa yang dimiliki Umi dan Adelia. Mengapa mereka begitu tega, sampai hati juga Mas Faisal mengataiku demikian. Hahaha, si Faisal, kalau ngomong suka jujur Del. Mulai sekarang, kamu berhenti aja pakai KB-nya. Jalan 6 bulan kan, minum pil. Takutnya, nanti kurang subur. Hatiku semakin terkoyak, 6 bulan. Pernikahan itu ternyata sudah berjalan selama setengah tahun lamanya dan aku sama sekali tak tahu. Biadab.
Suamiku dan keluarganya semua memang biadab. Iya Mi, aku memang mau lepas dari konsumsi pil. Biar saja sekalian hamil. Biar mampus itu perempuan. Dia pasti kesel banget lihat aku cepat punya anak ketimbang dia. Oh tentu saja. Lihat aja, sekarang itu dia nggak KB loh. Sejak lahiran Syifa, mana ada pakai pengaman. Nggak hamil-hamil juga. Dasarnya emang gejala mandul. Paling, kalau nikah lagi juga nggak bisa punya anak. Tapi, laki-laki mana sih yang mau sama dia? Udah janda, jelek, miskin lagi. Sarjana kepintarannya nggak berguna, nggak dipakai kerja. Halah, yang mau paling tukang becak. Mereka berdua lalu tergelak bersama. Menjadikanku bahan lelucon seolah aku ini sampah. Hatiku sakit, tetapi ku tahan agar aku tak meledakkan emosi di sini. Buat apa? Percuma. Udahan ngomongin dia. Nggak ada gunanya. Mama papamu kapan pulang dari Balinya Del? Pesanan Umi sama Abi udah disampaikan nggak? Umi yang matre dan kurang ajar itu ketara sekali hanya menginginkan harta dari keponakannya sendiri. Lihatlah, dia tak melupakan untuk minta oleh-oleh. Ser menjijikan. Sudah Mi, kain, kos, sama kacangnya sudah dibeli semua. Pagi mereka berangkat. Kacangnya agak banyakin. 3 kilogram gak apa-apa. Buat dibagi ke ibu-ibu pengajian. Aku menelan liur. Dasar pengeretan. Miskin sekali hatimu Umi. Kau tega menjual anakmu kepada ponakanmu sendiri. Demi mendapatkan limpahan kenikmatan. Kenapa tak dari awal saja kamu jodohkan mereka? Kenapa setelah masuk Faisal menikah denganku, barulah terbit ide gila itu? Apa karena demi menyelamatkan nama baik Adelia yang sempat diterpa desas-desus simpanan pejabat? Di usia 30 tahun, perempuan secantik Adelia memang mustahil sekali tak ada yang suka. Alasannya tak kunjung menikah wajar bila dituduh karena menjadi sugar baby alias ani-ani. Tante Sylvia juga dulunya tak sekaya sekarang. Dalam 4 tahun belakangan inilah Adelia mendadak tajir melintir. Gonta-ganti mobil, punya usaha mentereng, dan sanggup membelikan orang tuanya rumah. Tak lupa, kerap liburan ke sana kemari seperti selebriti. Iya Mi, aku udah pesan ke mama buat beliin 5 kilo sekalian. Cukup, kan? Cukup dong sayang. Adel. Kamu ini menantu dan keponakan paling baik sedunia. Mana ada mantu seperti kamu sih? Iya dong Mi, ayo aku lapar banget ini. Ya udah. Ayo parfum mana? Umi minta dikit. Aku menganga, menjijikan sekali. Parfum pun hasil malak menantu. Kalau situ baik, seharusnya situ dong yang kasih mantu apa-apa. Bentar Mi. Maka, terdengarlah suara semprotan parfum di luar sana. Aroma semerbak wangi yang mewah pun memenuhi toilet. Aku sampai sesak napas sendiri. Harus ya, pakai parfum sebanyak itu. Ini Mi, jangan banyak-banyak ya. Ini parfum harus inden sebulan. Terus harganya juga $100. Aku menjulurkan lidah sendiri, sombongnya. Iya, nanti Umi ganti Umi terdengar gedek sendiri. Memangnya enak digituin sama mantu kesayangan. Alah, gak usah nih. Mending uangnya buat bayar pajak mobil Umi yang sudah mati 2 tahun itu. Adelia terdengar meledek, aku puas sekali mendengarnya. Haha, dasar mertua miskin. Sok belagu kaya. Tahunya hanya jadi bahan hinaan saja sama menantu baru. Memangnya enak. Kamu. Kok rahasia segala? Aroma parfum semakin kuat, menembus hidung dan menusuk paruku. Tak sengaja, aku malah bersin. Aku kaget, mampus. Mi, ada orang rupanya. Hayu kabur. Bisik suara milik Adelia terdengar panik, padahal di sini aku juga sama paniknya. Untungnya, mereka berdua segera kabur dari toilet. Aku lega sekali. Akhirnya, penderitaanku berakhir. Rekaman ponsel pun segera kumatikan. Akan tetapi, aku tak mau gegabah. Aku tetap kalem menunggu di toilet, hingga hampir 10 menit lamanya. Ponselku tiba-tiba saja layarnya menyala. Terlihat ada panggilan masuk. Dari Mas Sofyan. Mila cepat keluar. Itu bundiknya suamimu mumpung sedang tarung. Aku kaget bukan main mendengarkan suara Mas Sofyan. Tarung? Tarung apaan? Sama siapa? Tarung. Siapa yang tarung? Gundik suamimu sama ibu-ibu. Mereka ribut di outdoor. Heboh banget.
Ayo cepat keluar dan segera ke mobil. Mobilku sudah keluar di bahu jalan, cepat. Adelia tarung sama ibu-ibu. What? Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya tengah terjadi?